Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Setiawati, NIM 2125101P, kelas 6B S1 Kebidanan Khusus Universitas Kader Bangsa. Di sini saya akan memberikan konseling tentang metode suhu basal untuk tugas asuhan kebidanan pranikah dan sekolah. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu pengen tahu apa itu yang dinamakan suhu basal. Baik, nanti saya akan jelaskan ya Bu. Terlebih dahulu saya izin meminta data Ibu ya. Ibu namanya siapa? Ibu Susi. Suaminya? Amin. Alamatnya mana Bu? Oh ya. Sebelumnya Ibu udah pernah pakai KB apa Bu? Oh, belum pernah. Baik Bu, saya akan menjelaskan apa itu metode suhu basal. Sebelumnya, apa yang Ibu ketahui tentang suhu basal? Oh, baiklah, saya akan jelaskan ya Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu basal. Suhu basal adalah suhu yang terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat. Suhu ini diatur ketika Anda bangun tidur di pagi hari dan belum melakukan kegiatan apapun. Pengukuran temperatur ini bertujuan untuk memberitahu Anda jika ovulasi sudah terjadi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan metode suhu basal. Adapun faktor yang mempengaruhi keadaan metode suhu basal antara lain adalah penyakit. Jika ibu mempunyai penyakit keturunan, kayak hipertensi gitu, bisa mempengaruhi gangguan tidur, juga bisa mempengaruhi merokok atau alkohol, juga bisa mempengaruhi metode basal ini. Penggunaan obat-obat atau narkotika, stres, penggunaan selimut elektrik. Di sini ada beberapa manfaat metode suhu basal. Metode suhu basal, tubuh dapat bermanfaat sebagai konsepsi dan kontrasepsi. Manfaat sebagai konsepsi adalah metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan. Yang kedua, ada manfaat kontrasepsi. Metode suhu basal ini juga berguna sebagai pasangan yang menginginkan atau menghindari atau mencegah kehamilan. Jadi metode suhu basal ini bisa buat program kehamilan ataupun buat KB ya Bu. Di sini ada keuntungan. Keuntungan metode suhu basal adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan atau suami istri tentang masa subur atau ovulasi. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur atau mendeteksi masa subur. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil. Yang keempat, membantu menunjukkan perubahan tubuh lainnya pada saat mengalami masa subur atau ovulasi seperti perubahan lendir atau serviks. Metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri. Jadi metode suhu basal ini yang dapat mengendalikan ibu sendiri ya, bukan calon pasangan ibu. Di sini ada keterbatasan dari suhu basal tersebut. Satu, membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri. Yang kedua, memerlukan konseling dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, suhu basal dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, merokok, stres, penggunaan narkotika maupun selimut elektrik. Pengukuran suhu basal harus dilakukan pada waktu yang sama. Tidak mendeteksi awal masa subur membutuhkan masa pantang yang lama. Di sini ada efektivitas. Metode suhu basal tubuh akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten.
Suhu tubuh basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi. Tingkat keefektivitasan metode suhu basal sekitar 80% atau 20-30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Secara teoritis, angka kegagalan adalah 15 kehamilan per 100 wanita per tahun. Metode suhu basal tubuh akan jauh lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya seperti kondom dan KB yang lainnya. Di sini ada penerapan metode suhu basal. Suhu basal dapat diukur pada waktu setiap saat, setiap pagi atau sebelum bangun dari tempat tidur. Yang kedua, ada catatan suhu ibu pada kartus yang telah tersedia. Gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari yang normal dan terendah dalam pola tertentu tanpa kondisi di luar normal atau biasanya. Abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lainnya. Tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung. Di sini ada waktu yang tepat untuk menentukan metode suhu basal. Suhu diukur pada periode tak subur pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas garis pelindung. Hari pantangan senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tersebut setelah masuk periode masa tak subur. Masa pantangan untuk senggama pada metode suhu basal yang lebih panjang dari metode ovulasi Billings. Baik Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan tentang metode suhu basal. Apakah Ibu sudah jelas? Baik Ibu, jika sudah jelas, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.